dan mengadakan ada seperti itu. Kayak gitu keterangan yang tadi. Keterangan yang mengadakan bisa mengadakan. Kita bisa mengadakan ada dan mengadakan yang ada. Jangan berpikiran bahwa kita itu diciptakan untuk diadakan oleh yang ada dan yang ada itu salah. Yang benar kan seperti itu. Kita bisa menciptakan yang ada, menjadikan ada dan ada. Dengan yang ada kita bisa beribadah. Menurut beribadah, dengan ibadah itu kita mendapatkan apa yang ada dalam diri kita. Kan seperti itu ya. Iya kan? Itu kayak gitu tema yang tadi dari awal. Coba dibenarkan atau diluruskan atau bagaimana? Coba. Benar kan? Ada yang kurang. Coba. Yang apa yang kurang? Apa mengajarkan beribadah? Saya kan coba ulangi lagi. Mendidik manusia ya. Bahasa lagi yang mendidik, memberi pelajaran bahwa manusia itu tidak perlu mencari yang membuat ada, tapi menjadikanlah manusia itu menjadi ada dan menciptakan dengan ada dan akan ada. Kan seperti itu. Dengan apa? Dengan kita melakukan ibadah. Kan seperti itu. Mudah kan? Mudah. Itu kurang itu coba. Itu iya kan seperti itu kan? Iya. Jangan mencari yang karena mendapatkan surga, mendapatkan pahala, akan mendapatkan surga. Kita mendapatkan karena kita yang melakukan ibadah. Dan jangan pernah sadar bahwasanya ibadah itu ditolong oleh yang jangan pernah sadar keiring itulah gini ya. Iya. Kalau tidak sadar bahwasanya bisa apa-apa dalam pertolongannya, maka Anda dan Anda kalah. Nah ini kan lagi membahas yang ibadah. Iya. Ibadah kan kayak gitu enggak bisa dilihat oleh manusia. Bangsa Anda saja yang bisa melihat orang ini mengandalkan bisa antara. Kalau ibadah sebentar dia itu baru kemarin saya ceritain. Urung suwe diceritakan. Ya coba Anda yang udah di zamannya saya kan tadi Anda kan tanya tentang Fir'aun iya tentang Fir'aun. Orang yang lacut tapi kok kayak gini. Tapi ada yang orang lacut justru saya bukan orang baik. Nah itu paling susah. Dalam diri orang yang suka berbuat jahat tapi dirinya itu selalu saya bukan orang baik. Ya kelemahannya kami itu. Kelemahan kalau dia udah maksiat terus bertobat itu biasanya lebih tulus. Itu yang membuat kami tidak bisa masuk. Karena dia takut. Sekalian Anda mengajarkan ini biar kami manusia mendengar. Wah, jangan dia. Kenapa dengan dia? Tadi aja dia mengajari ibadah. Bener kan ya? Bener. Saya kan benar. Karena saya yang benar. Ada yang seperti itu, tidak memikirkan penciptanya tapi dia terus beribadah. Kita ini bangsa yang ada. Ya kan? Coba dilihat lagi. Kamu tadi ngomong apa? Kita ini bangsa yang ada. Ya kan? Iya. Tidak perlu ada yang mengadakan seperti itu aja. Ya, kalau seperti itu cukup. Nggak usah membahas tentang ibadah. Kalau bangsa manusia itu tunduk kepada ajaran-ajaran para leluhurnya kan seperti itu. Iya. Maka dari itu kita masuki agar mereka tetap bisa menjalankan ajaran-ajaran leluhurnya, tetapi mereka menjadi diri kita sendiri. Kan seperti itu. Anda sudah tua tapi ya. Ini gimana coba? Iya. Ya udah, Anda tidak menjamani di era Nabi Musa. Coba saya mau ngobrol dengan yang di eranya ya. Anda tidur lah ya. Ya tidur saja, tidur boleh. Di era dulu itu kan ada orang mati, terus oleh masyarakatnya itu dibuang, bahkan diasingkan, bahkan ditimbun dengan kotoran-kotoran onta.
Lalu Nabi Musa itu diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk ambil mayat itu, lalu mandikan, lalu kafankan, lalu sholatkan, lalu kuburkan. Lalu Nabi Musa itu mencari dengan alamat yang sudah terkonfirmasi oleh beliau, lalu dicari dan ketemu oleh kaum mereka. Dikatakan orang ini pekerjaannya adalah lahjud, maksiat itu luar biasa. Tapi saya disuruh oleh Sang Pencipta untuk kayak gini. Lalu ditunjukkan oleh kaum itu tempat di mana laki-laki itu ditimbun dengan kotoran-kotoran onta tersebut. Lalu diambillah oleh Nabi Musa. Anda menjamani itu enggak? Dan orang yang ditimbun itu Anda tahu enggak? Namanya. Enggak, bukan tanya namanya. Perbuatannya selama ini. Iya, perbuatannya apa? Dia maksiat jalan, mencuri jalan. Mencuri iya, maksiat iya. Ya semua yang dilarang manusia itu dilakukan. Cuma setelah melakukan dia merasa bersalah. Dia berdoa kepada Sang Penciptanya. Iya. Untuk ya menyesal lah ibaratnya. Menyesal. Iya. Terus dikabarkan oleh Rasulullah, Nabi saya kayak gini setelah munajatnya Nabi Musa, beliau matur maring Gusti Allah bahwasanya kenapa orang kok kayak gini? Ini kekasih saya, kata Allah. Karena tatkala sebelum meninggal, orang tersebut itu mengatakan 3 hal, dan seseorang yang akan mengatakan 3 hal, maka Allah akan menyamakan dengan orang ini. Pertama, Allah itu tahu tentang saya, itu maksiat saya dan seterusnya. Tapi maksiat ini saya tidak mampu karena Allah menciptakan namanya iblis, ya Anda itu. Ketidakberdayaan orang ini karena adanya iblis. Saya tidak suka dengan ketidakmampuan saya dan tidak diberi kemampuan olehnya Allah. Itu satu. Yang kedua, Anda tahu ya Allah tentang maksiat saya yang saya jalankan. Tapi Anda juga menciptakan hawa nafsu. Yang hawa nafsu tersebut lebih dominan menguasai diri saya dan saya tidak mau. Tapi mau tidak mau namanya hawa nafsu itu sudah permanen dalam diri ini. Tapi saya lebih mencintai tentang kebaikan. Tidak mampu melakukan kebaikan tapi lebih cinta kepada kebaikan. Yang ketiga, saya lebih mencintai orang-orang soleh dibandingkan orang-orang yang fajir, lacut. Seandainya disuguhkan 2 orang untuk memilih, saya orang jelek, tapi tidak suka dengan orang jelek, lebih suka kepada orang soleh. 3 hal inilah yang menjadi diangkat kewalian oleh Allah. Seperti itu. Nah, ini orang-orang yang sudah kayak gini, pernahkah Anda tahu sebelumnya dan setelah umpamanya Anda itu seneng banget ada orang yang pekerjaannya kayak gini, tahu enggak di akhirnya akan seperti apa? Tidak tahu ya. Ini semua rahasia Sang Penciptanya ya. Terus orang yang beribadah di akhir hayatnya tahu enggak? Tidak tahu ya. Tidak ada yang tahu di husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Ini yang jadi kita pertanyakan di era itu antara Fir'aun dan Nabi Musa. Fir'aun itu siapa menurut Anda? Dia Tuhan apa siapa? Bukan Tuhan ya. Tapi prinsipnya apa? Dia Tuhan. Prinsipnya dia Tuhan. Iya, dia bisa memiliki segalanya. Dia tidak Kenapa dengan Anda? Bangun. Kenapa dengan Anda? Mimpi? Apakah Anda tidur pernah mimpi? Kenapa tidur mimpi? Beneran Anda mimpi sesuatu? Ada nyekek. Ada yang nyekik kamu? Apa ada kata-kata bagus ya? 3 tadi? Iya, kalau masih selevel dia itu. Oh, dengan unsur 3 ini, level-level ini pasti tercekek ya? Oh, tak kira kamu itu tidur langsung bermimpi. Tidak. Wah, Saya diam tadi sebenarnya sedang menutup kuping. Oh, Anda diam adalah menutup kuping. Oh, saya lagi menanyakan Fir'aun itu siapa?
Manusia biasa yang tidak perlu adanya pencipta seperti itu. Karena dialah sang pencipta. Bisanya dia itu mengaku sang pencipta apa memang dari prinsip awalnya apa memang tertutup prinsip awalnya. Seseorang yang tidak sadar akan sang pencipta, tenaga adalah darinya, semuanya adalah darinya, akan punya prinsip yang muncul dari dalam alam manusia itu sendiri ataupun alam apa? Dari alam manusia itu sendiri. Dari alam tadi saya ngobrolakan, manusia itu bisa ribuan alam, betul? Sebenarnya iya. Iya. Cuma saya tutupi kepada yang ini. Oh, ada sosok ini Anda tutupi. Jadi tatkala di alam ketuhanan, di alam ketauhidan dia menutup sendiri, maka alam yang lain yang muncul kayak gitu. Yaitu alam-alam yang Anda ya. Oh, kayak gitu. Kenapa Anda tercekek lagi? Kata-kata bau bangke. Ya, ini indikasi yang jadi diri sendiri dan bisa kalau kayak gini akan jadi kayak gini. Tapi ini urusan masalah ibadah. Makanya yang syariat jangan cuman syariat, ayo masuk ke toriko. Yang toriko ayo masuk kepada ma'rifat. Ayo masuk ke hakikat ataupun hakikat ke ma'rifat. Sehingga akan lebih tahu dan berjumpa dengan semua yang adalah rahmatnya kayak gitu. Ya, terima kasih semuanya dari pembicaraan kita sampai kepada orang yang lacut tapi tidak mengutus rahmat Allah. Ini ada pertanyaan kayak gini. Bukankah di rumput, di tumbuhan, di bumi, di batu, di angin, di air itu ada kasih sayang sang pencipta kan ya? Ya? Ya. Tapi Anda kenapa bisa menempati batu, kayu, daun, air, angin? Ya, kalau di batu kan kami sebenarnya tidak di dalam. Tidak di dalam batu ya, tapi di luarnya saja. Kalau di kayu sama tidak bisa di dalam kayu, tidaklah ya. Cuma di luarnya saja. Cuma kami membodohi manusia. Menggoda. Seandainya manusia itu tidak menyadari bahwasanya kasih sayang Allah itu menyeluruh pada alam, maka yang terlihat adalah alam Anda ya. Ya. Di dalam diri manusia ada alam ketuhanan, keesaan Allah, tapi kalau ini menutup diri, maka yang kelihatan cuma alam-alam Anda. Alam Anda itu ada di dalam diri manusia kan? Ada. Jadi Anda adalah sifat ya. Sifat dari manusia juga ya. Iya. Makanya Anda itu setan. Setan adalah sifat. Manusia punya sifat dan setan terdiri dari sifat yang ada. Sebenarnya kayak gitu ya. Jadi bukan yang dari luar untuk ke sini, tapi memang permanen sifat itu sudah ada. Ya. Jadi perang dengan diri sendiri itu lebih baik dibandingkan mencari celah kejelekan orang lain kayak gitu. Karena lebih baik mencari kejelekan orang lain sehingga bisa putus rahmat Allah kayak gitu ya, sehingga tidak kau cekik mana. Ya, ini sudah jelas dari bahasanya haram untuk putus rahmat Allah, itu hukumnya haram. Seperti hanya diharamkannya rahmat Allah kalau kita itu tidak menyadari tentang keberadaan rahmat itu ada di seluruh makhluk Allah. Setan adalah sifat dan sifat itu ada dalam alam manusia, dalam jagat manusia. Sehingga setan, manusia beribu-ribu alam, dan ada alam persifatan yang persifatan itu menjadi bentuk sosok makhluk yang seperti Anda. Apakah Anda seperti itu? Yang dimiliki oleh sifat orang itu. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Silakan Anda keluar.
Ini akan saya bangunkan, tidak harus saya katakan bangun, bahasanya di rumput, di daunan, dimanapun kita harus sadar dalam diri kita bisa apa itu dari rahmat Allah semata. Nah, ini bangun. Kita bicara rahmat, dia pasti bangun. Udah bangun lagi. Ya sudah, Anda boleh keluar dan mencari tempat yang aman buat tidur. Jadi rahmat itu bukan cuma pembicaraan, tapi kita harus mengetahui semua rahmat adalah kasih sayang Allah. Memutus kasih sayang Allah bisa melalui kita lebih cenderung hanya Allah, hanya Allah. Untuk apa? Sosial dengan manusia. Untuk apa? Kita gotong royong dan itu sudah termasuk putus rahmat Allah. Karena di dalam individu manusia, individu hewan, tumbuhan, dan itu ada kasih sayang Allah. Makanya Rasul itu katakan rahmatan lil alamin. Kita bisa nyambung kasih sayang Allah dengan rasa kita ke sesama makhluk Allah. Sehingga dalam hadis ini al-fajirur raji' ila rahmatillahi ta'ala aqrabu ilallah minal abidil muknit, dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi memutus tentang rahmat Allah yang ada dalam individu manusia dan alam sekitar kita. Jadi, orang ahli maksiat bisa menjadi kekasih Allah, tapi orang ahli ibadah belum tentu menjadi kekasih Allah. Ini adalah bagaimana kita itu memproses berpikir, bukan berarti lebih baik yang seperti itu. Itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan, karena di akhir hidup kita itu tidak tahu. Maka terus berusaha dan berusaha, jangan cukup di syariat saja. Jangan cukup di torkohnya saja. Jangan cukup di hakikatnya saja. Sampailah kepada alam merasa alam, kemarifatan, sehingga di situ insya Allah di situ tetap di dalam rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita bisa duduk bersama, dengan rahmat Allah kita bisa dimaafkan semuanya, dengan rahmat Allah dan semuanya. Dan hidup kita adalah hidup dikasih hidup, dan hidup adalah yang hidup itu adalah hidup. Tutup, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup alam sebelah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada syafni wal witri wa adada kalimati rabbana tamatil mubarakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ini rahmat Allah ada di dalam bilangan ganjil dan ada di bilangan genep. Ganjilan genep ada, artinya di daun berapa itu semuanya ada rahmat Allah. Ihdinas siratal mustaqim, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.